Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mus Mulyadi, NPM 1740302070, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berisi tentang kutipan dan daftar pustaka. Baiklah, pengantar. Dalam penulisan karya ilmiah, artikel, jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, ada beberapa metode atau gaya style penulisan sumber kutipan dan penulisan daftar pustaka. Antara lain, ada Turabian style, Harvard style, Vancouver style, American Psychological Association atau yang disingkat dengan APA style, Chicago style, atau kombinasi dari berbagai style yang lain. Masing-masing style penulisan sumber kutipan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Tapi satu style yang dipilih dan dianut dapat diterapkan secara konsisten. Beberapa perguruan tinggi atau universitas seperti universitas yang ada di Indonesia, penerbit jurnal ilmiah Indonesia memilih penganut style kombinasi, misalnya Turabian style Harvard, Harvard APA style, Harvard Vancouver style, Turabian Vancouver style, dan style kombinasi lainnya. Nah, namun di sini materi yang saya akan sampaikan yaitu aturan Harvard APA style. Adapun aturan penulisan sumber kutipannya yaitu sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir. Penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. Nama penulis sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan, dilanjut dengan isi teks yang dikutip. Pencantuman halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik 2 atau tanda titik koma. Jika ditulis terdiri atas 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan. Tidak boleh menggunakan simbol dan tidak boleh menggunakan kata penghubung N, walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti dengan I et al. Kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan, seperti buku, artikel, dan lain-lain, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemahnya. Diikuti tahun penerbitan literatur asli, bukan tahun penerbitan hasil terjemah. Nama penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar pustaka. Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Nah, di sini yang tadi itu aturan penulisan kutipan, sekarang aturan penulisan daftar pustaka. Sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan kutipan dalam karya ilmiah. Dalam pustaka ditulis dan diketik satu spasi, berurutan secara alfabet tanpa nomor. Jika literatur ditulis oleh 1 orang, maka nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu. Nah, di sini nama belakangnya itu lebih dahulu, kemudian diikuti inisial atau nama depannya. Dilanjut dengan tahun penulisannya, judul, dan identitas lain dari literatur pustaka yang dirujuk. Jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulisnya itu dipisahkan dengan huruf D, dilanjut dengan nama penulis kedua, dan seterusnya. Nama depan dan nama tengah dilanjut dengan nama belakang. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan kata dan seterusnya atau sebagainya. Sebagai ganti nama penulis kedua dan seterusnya, kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol,
dan, serta tidak menggunakan kata penghubung "n" walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur atau daftar pustaka yang menjadi referensi. Nah, di sini aturan penulisan antara daftar pustaka dan daftar kutipan itu sedikit sama, tidak jauh beda. Nah, ini cara penulisan sumber kutipan. Cara-caranya, sumber kutipan dengan satu penulis. Seperti contoh, nih. Asyik 2006 menyatakan bahwa, nah itu dia, jika disertai dengan halaman, Asyik 2006 halaman 289 menyatakan bahwa 2. Sumber kutipan dengan dua penulis. Nama penulis dan kedua itu dipisahkan dengan huruf dan. 3. Satu sumber kutipan lebih dari dua penulis. Di sini dia menggunakan dan seterusnya, atau dalam bahasa Latin et al. Sumber kutipan ditulis di akhir kalimat awal teks. Seperti pada poin 1. Nah, sama jika disertai halaman, tinggal ditambah halaman di belakang. 2. Sumber kutipan dengan dua penulis. Sama seperti di atas. Sumber kutipan lebih dari dua penulis. Sama menggunakan dan seterusnya, atau di sini menggunakan kata Latin et al. 2. Sumber kutipan dengan penulis yang sama. Contohnya, ini dua sumber kutipan dengan penulis yang sama. Contohnya, John 2006-2007. Namun jika tahun publikasinya sama, maka tahunnya itu diberi huruf A dan B, dan seterusnya. D. Sumber kutipan berupa banyak pustaka dan penulis yang berbeda-beda. Ini sumber kutipan berupa banyak pustaka dan penulis yang berbeda-beda. Ada Yermak, Abodi, dan Kasnik. Serta tahunnya juga dimasukkan. Sumber kutipan tidak menyebut nama asli, tetapi menyebut suatu lembaga atau badan-badan yang tertentu, seperti Badan Pusat Statistik, cantumkan tahun 2006, Ikatan Akuntan Indonesia 2011, Financial Accounting Standard Board 1984. Itu tadi contohnya. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tidak menyebut suatu peraturan atau undang-undang. Oh, di sini maaf, di sini dia menyebutkan peraturan atau undang-undang, namun tidak menyebut nama penulis. Contohnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2010, dan seterusnya. Kutipan berasal dari sumber kedua. Contohnya, Scott tahun 2000 dalam Asyik. Nah, ini kutipan pertama, Scottnya, dan Asyiknya ini kutipan kedua. Cara penulisan daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka itu ada banyak macam. Di sini ada untuk buku teks, aturan penulisannya, nama belakang, singkatan atau nama depan jika ada, nama tengah juga bisa dicampurkan, tahun penerbitan, judul buku yang dicetak miring, judul bukunya itu dicetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Nah, di sini contohnya T ini nama depan, nama belakang. Sedangkan Merna ini nama depan. Merna ini belakang, dan T nama depan. Ini dibalik. Tahun penerbitannya 2008, judul bukunya ini di garis miring, edisi buku, edisi kedua, nama penerbitnya John Wiley dan Son Ltd. Nah, kota penerbitnya ini di England. Dapat aja kita lihat contoh di bawahnya ini, James Wiley namanya. Nah, di sini ada buku teks penerjemahan, adapun aturan penulisannya, nama belakang, penulis asli,
singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku asli sama dicetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku, edisi, cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Nah, di sini aturannya cukup banyak karena memasukkan nama penerjemah juga. Soalnya di sini buku teks penerjemah. Nah, di sini nama penerjemahnya yaitu ini Clifton Lane, terjemahan P. Mayer, dan Bestoner ini tahun diterjemahnya. Sedangkan tahun buku terbitnya ini 1970. Nama terjemahnya ini di bawah. C. Buku terbitan lembaga, badan, atau organisasi. Aturan penulisannya, nama lembaga, badan, organisasi, kemudian tahun penerbitan, judul buku yang dicetak miring, judul bukunya, edisi atau cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Contohnya ini, lembaga BPS Jawa Timur. D. Buku terbitan lembaga, badan, organisasi. Berisi himpunan peraturan, undang-undang, dan sejenisnya. Aturan penulisannya sama seperti yang tadi, cuman ada sedikit yang berbeda karena di sini berisi himpunan peraturan, undang-undang. Contohnya, ini Ikatan Akuntan Indonesia, tahun terbit 2011, judul bukunya ini yang dicetak miring. Kemudian undang-undang yang dirujuk ini, nomor seri, dan nama kota penerbit. Nama penerbit dan kota penerbit. Oke, lanjut. Peraturan undang-undang dan sejenisnya. Aturan penulisan dapat dibaca di sini. Contohnya seperti ini. Artikel dalam jurnal. Nah, di sini artikel dalam jurnal ini aturan penulisannya, nama belakang, singkatan, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada nama tengahnya. Tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor halaman. Ini namanya ini dibalik ya. Dari tahun 2010. Judul artikelnya ini perilaku koruptif dalam praktik manajemen laba. Di sini judul nama jurnalnya. Kemudian ini volumenya dan nomor jurnalnya ini yang dalam kurung, dan ini halamannya. Sama seperti yang tadi, bisa dilihat contohnya. Aturan penulisannya tidak jauh beda dengan artikel jurnal, cuman ini sedikit banyak sama seperti tadi juga. Nah, untuk artikel dari internet di sini kita mencantumkan tanggal dan jam unduhnya. Contoh, kita mengunduhnya pada 20 Januari 2008 jam 3.23 atau jam 15.23. Adapun ini makalah, pidato ilmiah atau semacamnya, sama seperti sebelum-sebelumnya itu artikel jurnal. Ini artikel dari majalah atau surat kabar, sama, cuman sedikit berbeda saja. Berita dari majalah atau surat kabar juga sama, cuman di sini dicantumkan juga nomornya sama volumenya. Sini cara penulisan daftar pustaka jika penulisnya sama, atau orang yang tulis daftar pustaka tersebut atau orang yang menulis buku tersebut sama. Contohnya di sini nama penulis sama atau berbeda, tidak perlu ditulis ulang. Nama tersebut diganti dengan simbol underline, garis bawah. Contohnya di sini penulisnya di sini D. Abodi, M. Bart, dan R. Kasnasik. Di sini dia tulis buku
ini Journal of Accounting Economy yang volume 26, dan dia juga menulis buku Journal of Accounting Research volume yang ke-24. Penulisnya sama, jadi diberi garis bawah atau underline. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, materi yang kita bahas tadi, kita akan praktekkan, yaitu membuat daftar pustaka model Harvard. Baiklah, di sini saya akan mencoba membuat daftar pustaka model Harvard APA Style. Yang pertama-tama kita pergi ke menu Reference. Terus kita pilih Style Harvard. Kemudian Insert Add New Search. Nah, di sini kita akan memilih jurnal artikel. Untuk autornya atau orang yang menulisnya di sini kita tulis namanya dulu. Nah, di sini saya menggunakan titik koma untuk memisahkan penulisnya karena penulisnya terdapat 2 orang. Kemudian untuk titelnya atau judulnya ini. Nah, untuk jurnal, nama jurnalnya sendiri di sini. Untuk tahunnya, tahun 2016. Untuk halamannya di sini kita isi dari halaman pertama hingga akhir. Volumenya, nah isu yaitu nomornya. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul nama penulisnya dan tahunnya. Untuk memunculkan daftar pustakanya, klik biografi, kemudian insert biografi. Nah, inilah model daftar pustaka Harvard APA Style. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.